Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nisa Ainul Hakim dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini adalah video kedua di mana saya menganalisis platform pada ekosistem DeFi dengan menganalisis use case dari white paper ya. Nah, kali ini saya menganalisis DeFi chain. Jika kebanyakan blockchain dibuat untuk segala hal, DeFi chain dibangun khusus hanya untuk satu tujuan, yaitu menghadirkan layanan keuangan yang terdesentralisasi, aman, dan efisien. Nah, DeFi, DeFi chain ini adalah blockchain yang didedikasikan khusus untuk aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi, bukan blockchain umum seperti Ethereum. Nah, karena fokusnya di DeFi, desainnya itu dioptimalkan untuk top-up tinggi, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Lalu, mereka juga memilih non-Turing Complete Scripting, di mana yaitu tidak mendukung kontrak pintar atau smart contract sekompleks di Ethereum, agar potensi bug atau salah kodenya bisa diminimalisir atau diminimalkan. Lalu adanya mekanisme anchoring blok ke blockchain Bitcoin untuk meningkatkan imutabilitas dengan sekitar 60 blok akar Merkle dikomunikasikan ke blockchain Bitcoin gitu. Jadi white paper DeFi Chain ini menjelaskan bahwa mereka menggunakan desain non-Turing Complete khusus untuk DeFi yang artinya smart contract. Kontrak di sini lebih aman, lebih sederhana, dan lebih sulit dieksploitasi. Nah, kita langsung masuk ke use case yang pertama, yaitu modul fungsional di DeFi Chain. Yang pertama itu lending terdesentralisasi. Penggunanya bisa meminjam dan memberi pinjaman tanpa perantara bank. Lalu sistem pinjamannya bisa menggunakan jaminan atau kolateral dalam DFI atau aset lain dan menggunakan smart contract khusus resipi bahasa DeFi chain-nya untuk mengatur ini. Lalu yang kedua ada wrapping token terdesentralisasi, di mana DeFi chain mendukung wrap tokens, misalnya aset dari blockchain lain seperti Bitcoin, Ethereum, atau ERC20 bisa dibungkus menjadi token di DeFi chain-nya sendiri. Lalu ini memungkinkan interoperabilitas dan menggunakan aset lain dalam aplikasi DeFi di DeFi Chain tanpa melepaskan aset aslinya. Lalu proses wrapping bersifatnya truthless, artinya tidak mengandalkan pihak ketiga sebagai penjaganya atau sebagai kustodiannya. Nah, yang ketiga yaitu oracle harga atau pricing oracles, di mana ada kontrak oracle pada DeFi chain yang memungkinkan banyak trust parties memberikan data harga secara periodik. Lalu oracle ini penting untuk menilai nilai aset seperti DAT atau DFI dan mendukung mekanisme pinjaman, likuidasi, ataupun operasional di X. Lalu, partisipan Oracle bisa mendapat imbalan untuk data yang mereka kirim jika konsensusnya dicapai. Lalu yang keempat ada Decentralized Exchange atau DEX. Nah, DeFi Chain memiliki DEX internal di mana semua token DeFi Chain, misalnya DFI, DCT, atau DAT dapat diperdagangkan. Lalu transaksi DEX-nya bersifat peer-to-peer di mana tanpa menyerahkan kontrol aset ke pihak tengah atau pihak penghubung. Lalu karena DEX sudah menjadi bagian dari
protokol DeFi Chain integrasinya lebih dalam dan lebih efisien. Lalu yang kelima yaitu transferable debt and receivable, di mana DeFi Chain mendukung pencatatan utang atau debt dan piutang receivable sebagai instrumen yang bisa diperdagangkan ataupun dipindahkan antar pihak. Ini bermanfaat untuk usaha kecil sampai menengah. Misalnya, invoice piutang bisa dipergunakan sebagai jaminan ataupun diperdagangkan. Nah, dengan ini, DeFi ini bisa menghadirkan mekanisme pinjaman bisnis tradisional yang transparan dan terdesentralisasi. Lalu yang keenam ada collateralized, yaitu atau tanpa jaminan debt, di mana di white papernya disebutkan kemungkinan pinjaman non collateralized di masa depan berdasarkan reputasi pinjaman. Lalu reputasi ini bisa didukung dengan variable credential atau identitas terdesentralisasi yang memberikan riwayat pembayaran ataupun kredit. Lalu model ini membuka pintu untuk kredit berbasis reputasi tanpa harus mengunci aset sebagai jaminan. Nah, lalu yang ketujuh ada tokenisasi aset, di mana DeFi Chain memungkinkan tokenisasi asetnya nyata menjadi DeFi Asset Tokens atau DAT. Misalnya DBTC dipatok ke BTC atau Bitcoin, atau bisa ke DETH atau Ethereum ETH, atau di USDT atau USDT dan lain-lain. Lalu token ini bisa diperdagangkan di dalam DeFi Chain dan dipergunakan dalam kontrak keuangan DeFi Chain-nya sendiri, seperti pinjaman, DEX, maupun lain-lain. Lalu tokenisasi asetnya membuka potensi DeFi Chain sebagai jembatan antara aset tradisional dan DeFi-nya sendiri, serta memungkinkan penggunaan aset cross-chain secara terdesentralisasi. Lalu yang ke-8 ada distribusi dividen. DeFi Chains mendukung distribusi dividen secara otomatis melalui smart contract untuk entitas yang melakukan tokenisasi, misalnya di DAO atau usaha maupun proyek, yang memungkinkan organisasi atau proyek berbasis DeFi ini untuk membagikan keuntungan ke pemegang token tanpa proses manual tradisional. Lalu di sini ada arsitektur, teknis, dan desainnya. Yang pertama itu konsensus, di mana menggunakan proof of stake atau POS, bukan POW yang tradisional. Lalu ada master node atau staking node yang menjalankan jaringan dengan staking minimum 20.000 DFI. Mekanisme POS ini dirancang agar node lebih mudah dijalankan dan tidak perlu server yang mahal. Tapi ini mendorong desentralisasi juga. Lalu yang kedua ada non-Turing Complete Scripting atau recipe, di mana DeFi Chain memakai bahasa scripting khusus untuk kontrak DeFi yang disebut recipe atau DeFi_opcode, dan tidak mendukung kontrak pintar atau smart contract, Turing complete, dan fungsional umum seperti di Ethereum untuk menjaga keamanan dan mengurangi potensi bug. Lalu yang ketiga ada sharing ke Bitcoin, di mana setiap 60 blok di DeFi Chain, akar Merkle dari blok-blok DeFi Chain dipublikasikan ke blockchain Bitcoin untuk memberikan audit publik dan imutabilitas yang lebih kuat. Lalu node DeFi Chain juga menyediakan klien SPV Bitcoin atau Simplified Payment Verification agar bisa memverifikasi Ether-nya. Lalu yang keempat ada token standar,
di mana ada dua jenis token di DeFi Chain. Yang pertama itu DeFi Custom Token atau DCT dan DeFi Asset Token atau DAT. Di mana DCT ini token buatan pengguna, jadi bisa dibuat dengan mengunci 1000 DeFi sebagai jaminan saat pembuatan dan DeFi dikembalikan jika DCT dihapus. Lalu DAT, token yang dipatok ke aset nyata atau kripto seperti ke DBTC atau TH menggunakan mekanisme terdesentralisasi. Lalu di sini ada yang namanya token mix atau DFI. Total supply-nya itu DFI dibatasi maksimal 1,3 miliar koin. Di mana utilitas DFI ini digunakan untuk biaya transaksi atau fee di semua aktivitas DeFi Chain, termasuk DEX, pinjaman, transfer, dan lain-lain. Lalu sebagai kolateral untuk meminjam token lain di DeFi Chain, lalu untuk menjalankan masternode 20.000 DeFi diperlukan agar node bisa staking dan ikut konsensus. Lalu untuk membuat DCT yaitu 1000 DeFi diperlukan sebagai deposit pembuatan token. Lalu untuk governance atau proposal komunitas ada biaya, misalnya 10 DeFi untuk submit proposal komunitas yang dibakar. Nah, lalu ada distribusi tokennya. Di awal ada 49% dari DeFi akan dikeluarkan ke DeFi Chain Foundation, lalu sisanya akan diberikan ke pemegang masternode seiring waktu melalui staking ataupun reward. Lalu tidak ada ICO public, di mana distribusinya lebih melalui staking dan masternode daripada penjualan publik besar. Lalu dana komunitas atau community fund-nya, ada dana pengembangan komunitas hingga 10% dari reward block dialokasi untuk fund. Lalu proposal anggaran komunitasnya diajukan oleh anggota dan pemungutan suara dilakukan oleh masternode untuk memutuskan penggunaan dana. Lalu model bisnis dan ekosistemnya, DeFi Chain membangun ekosistem komprehensif DeFi dalam satu blok, di mana bukan hanya pinjam dan DEX, tapi juga tokenisasi aset dan instrumen keuangan lain seperti utang atau dividen. Karena DEX dan sistem pinjaman native DeChain, penggunaan DeFi dan likuiditas bisa sangat tinggi, maka potensi volume transaksi besar. Lalu governance, desentralisasi melalui masternode ini, yaitu pemegang DeFi atau staking tidak hanya menerima reward, tapi juga berperan dalam keputusan ekosistem melalui voting. Dana komunitas memungkinkan pengembangan proyek-proyek baru di ekosistem DeFi Chain yang memperkuat jaringan dan menarik developer di app. Namun ada resiko dan tantangannya. Yang pertama itu ada risiko teknologinya. Tentu saja karena non-Turing complete, fleksibilitas kontraknya terbatas, dan mungkin tidak bisa mendukung kontrak DeFi yang sangat kompleks. Lalu mekanisme receive fee bisa diuji matang, bug dalam opcode custom bisa punya dampak yang besar. Lalu shoring ke Bitcoin-nya mengandalkan SPV dan integritas blockchain Bitcoin. Jika terjadi masalah shoring bisa berdampak pada imutabilitas. Lalu yang kedua ada resiko ekonominya atau DeFi-nya, di mana volatilitas DeFi bisa mengalami pinjaman kolateral dan stabilitas sistem. Lalu penggunaan DAT atau token asetnya misal di DBTC ataupun di ETH bisa jika mekanisme economic peggingnya nggak kuat, bisa terjadi peg collapse. Lalu likuiditas di DEX internal harus cukup agar sistem pinjaman dan perdagangan lancar. Jika likuiditasnya rendah,
maka slippage-nya besar. Lalu ada resiko governance. Mastercode dengan 20.000 DFI bisa jadi terkonsentrasi. Potensi dominasi keputusan oleh sejumlah besar staker besar. Lalu sistem proposal komunitasnya dengan biaya 10 DFI bisa menjadi penghambat entire bagi peserta kecil meskipun ini dibakar atau burn yang bisa menurunkan insentif partisipasi. Lalu yang keempat ada risiko regulasi di mana karena pembiayaan via tokenisasi asetnya atau di AT bisa kena regulasi sekuritas atau aset nyata di banyak yurisdiksi. Lalu pengguna di berbagai negara bisa menuntut aset nyata di bawah hukum lokal yang menimbulkan tantangan legal untuk DeFi sendiri sebagai platform global. Lalu mekanisme peminjaman non-kolateral berbasis reputasi jika diimplementasikan bisa butuh sistem identitas terdesentralisasi yang aman dan diakui. Lalu potensi dan kekuatan strategisnya, di mana spesialisasi DeFi karena blockchain ini dibuat khusus untuk DeFi bukan general purpose, potensi kinerjanya lebih tinggi dan lebih aman untuk aplikasi keuangan. Lalu interoperabilitas, di mana kemampuan wrapping aset dari Bitcoin, Ethereum, dan lainnya menjadikan DeFi chain jembatan yang kuat antara berbagai ekosistem kripto. Lalu skalabilitasnya, di mana dengan waktu blok 30 detik dan block size besar menurut white papernya sendiri, DeFi Chain menargetkan output yang tinggi. Lalu ketahanan imutabilitas, di mana anchoring ke Bitcoin menambahkan lapisan keamanan tambahan yang sulit untuk diabaikan. Lalu partisipasi komunitas dan governance-nya, karena ada masternode dan dana komunitas, DeFi Chain bisa tumbuh ekosistemnya lewat kontribusi komunitas, bukan hanya tim intinya saja. Berikut ada studi kasus atau ilustrasi dari use case-nya, di mana yang pertama ada leverage atau long position, di mana Alice memegang DeFi. Dia membuka kontrak pinjaman, meminjam DUSDT, lalu menjual DUSDT untuk mendapatkan lebih banyak DFI, lalu dia membuat posisi long DFI tanpa menambah modal eksternal. Lalu yang kedua ada shorting, di mana jual pendek ini, misalnya di Bob ingin short suatu koin, misalnya di XXXX, yang meminjam di XXXX dari DeFi Chain lalu menjualnya di X internal atau via cross chain, di mana jika harga turun dia bisa membeli kembali murah untuk bayar pinjaman. Lalu yang ketiga ada aset dunia nyata RWA atau tokenisasi. Misalkan ada sebuah perusahaan atau properti di mana bisa dibuat sebagai DAT di DeFi Chain, lalu investor memegang DAT tersebut dan dividen dijalankan melalui mekanisme distribusi dividen natif. Nah, kesimpulannya dari white paper DeFi Chain ini adalah DeFi Chain adalah salah satu platform DeFi yang sangat strategis karena dibangun khusus untuk aplikasi keuangan dan bukan sebagai blockchain serbaguna. Jadi white papernya menunjukkan visi DeFi Chain sebagai blockchain DeFi murni, yaitu lending, DEX, tokenisasi, oracle, utang, dividen, dan semua sebagai model natif. Lalu yang ketiga, model teknis seperti POS, non-touring, atau anchoring ke Bitcoin memperkuat fokus keamanan, efisiensi, dan kepercayaan. Lalu ada risiko teknis ekonomi dan regulasi yang signifikan, terutama terkait tokenisasi aset dan stabilitas peg tokennya. Yang kelima, namun potensi ekonomi ekosistemnya sangat besar. DeFi Chain bisa menjadi jembatan antara kripto tradisional seperti Bitcoin atau Ethereum dan DeFi, serta memungkinkan partisipasi luas dari komunitas melalui skating dan governance.
Nah, sekian dari hasil analisis saya tentang platform DeFi Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.